obviously the best source of names. Any idea? Come on, move. All join me. Like a fucking ball sack. Ugly, look at you, stupid. Help him up. Who are you? Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Kali ini masih dengan serial yang sama, yaitu episode kelima dari season keempat Game of Thrones. Di episode sebelumnya, Daenerys berhasil membebaskan kota Meereen. Di sisi lain, Jon Snow akan memulai penyerangannya menuju kediaman Craster untuk melawan para pemberontak Night Watch. Namun, Brienne, adik dari Jon Snow, tertangkap oleh para pemberontak tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Tommen yang diangkat menjadi raja yang baru di King's Landing. Ia naik tahta menggantikan kakaknya Joffrey yang tewas. Para rakyat King's Landing memberi ucapan selamat kepada Tommen, dan terlihat juga Marjorie memberikan senyuman dari kejauhan untuk Tommen. Namun Cersei menghalanginya. Cersei lalu datang menghampiri Marjorie. Ia mengatakan kepada Marjorie mungkin Marjorie masih terpukul atas kematian Joffrey. Dan Cersei juga memberikan selamat kepada Marjorie yang telah berhasil terbebas dari mimpi buruknya bersama Joffrey. Cersei juga menanyakan bahwa apakah kau masih tertarik menjadi ratu. Sementara itu, kabar kematian dari King Joffrey sampai kepada Daenerys. Para penasehatnya mengatakan bahwa yang menggantikan Joffrey adalah Tommen. Para penasihat Daenerys juga mengatakan bahwa mereka berhasil merebut kapal-kapal di kota Meereen dan bisa membawa semua pasukannya menuju King's Landing. Namun Ser Jorah mengatakan kepada Daenerys bahwa kota-kota yang sudah dibebaskannya kembali diperbudak. Banyak pemberontakan kembali setelah kepergiannya. Daenerys lalu menyuruh semua orang untuk keluar, dan Daenerys berbicara dengan Ser Jorah. Daenerys mengatakan bahwa misinya untuk membebaskan para budak tidak berjalan dengan lancar. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin bisa memerintah King's Landing kalau kota yang ia bebaskan saja kembali menjadi kacau. Daenerys mengatakan bahwa ia akan menunda untuk pergi ke King's Landing dan memilih untuk menjalankan tugas seorang ratu, yaitu memerintah di kota Meereen. Scene pun berpindah. Akhirnya Sansa dan Lord Baelys sampai di Vale. Saat Lord Baelys dan Sansa memasuki kerajaan, Lady Arryn dan Robin anaknya begitu senang dengan kedatangan mereka. Lady Arryn mengatakan bahwa akhirnya ia bisa bertemu dengan Sansa. Namun ia juga mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh menyebutkan nama asli dari Sansa karena tidak ingin kabar bahwa Sansa berada di Vale tersebar. Sansa pun akhirnya meninggalkan Lord Baelys dan Lysa Arryn. Saat mereka berdua, Lysa Arryn mengatakan kepada Lord Baelys bahwa mereka harus menikah hari ini juga, karena Lysa Arryn telah lama menunggunya. Ia juga mengatakan bahwa selama ini ia telah berkorban. Ternyata kematian dari Jon Arryn, suami dari Lysa, adalah perbuatan dari mereka berdua, dengan memberikan racun ke dalam minuman Jon, agar mereka berdua bisa menikah. Scene lalu berlanjut. Lady Arryn membawakan Sansa makanan kesukaannya. Lady Arryn juga menceritakan tentang ibunya dahulu sewaktu muda. Ia sama seperti Sansa menyukai makanan-makanan manis. Lady Arryn juga mengatakan bahwa Sansa harus bersyukur karena telah diselamatkan oleh Lord Baelys. Lord Baelys adalah seseorang yang mencintai ibunya, namun Catelyn Stark tidak membalas cintanya. Setelah obrolan tentang Lord Baelys, tiba-tiba Lady Arryn menuduh bahwa telah terjadi sesuatu antaranya dengan Lord Baelys saat perjalanannya menuju Vale. Namun Sansa mengelak tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa antara dirinya dengan Lord Baelys. Sansa pun terkejut atas perlakuan dari bibinya itu. Lysa Arryn mengatakan kepada Sansa bahwa sebentar lagi ia akan menjadi janda, dan ia harus bersiap untuk menikah dengan Robin. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan Tywin dan Cersei yang sedang mendiskusikan tentang pernikahan antara Marjorie dan Tommen. Tywin mengusulkan dalam 2 minggu ke depan kita harus menggelar, dan setelah itu adalah pernikahan Cersei dan Ser Loras. Tywin juga mengatakan bahwa hal ini terpaksa ia lakukan karena kerajaan mengalami masalah keuangan dan ia berencana akan meminjam uang ke Iron Bank yang berada di Braavos dan menjadikan klan Tyrell sebagai pihak yang meminjamnya. Ia juga menyinggung tentang pengadilan yang akan digelar. Ia mengatakan kepada Cersei bahwa ia harus berlaku adil, walaupun yang tewas tersebut adalah anak dari Cersei.
Scene lalu berpindah memperlihatkan Arya dan Xander yang kembali melanjutkan perjalanannya. Sebelum tidur, Arya selalu menyebutkan nama-nama yang akan ia bunuh suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Xander menyuruhnya untuk diam. Namun Arya menolak, karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Dan Xander juga termasuk salah satu nama yang Arya sebutkan. Keesokan paginya, Xander terkejut karena mendapati Arya menghilang. Ia lalu pergi mencari keberadaan kemana perginya Arya. Ternyata Arya pergi berlatih pedang seorang diri. Tak lama kemudian, Xander pun datang menanyakan apa yang dilakukannya. Arya mengatakan bahwa ia sedang berlatih pedang dengan teknik yang diberikan oleh gurunya dari Braavos. Xander mengatakan bahwa teknik tersebut tidak akan mampu membunuh seseorang. Xander juga meminta Arya untuk menyerangnya. Namun Arya tidak berhasil menusuknya. Xander mengatakan bahwa untuk membunuh seseorang memerlukan pedang yang besar. Scene lalu berpindah ke perjalanan Brian dan Podrick. Mereka berencana menuju utara untuk mencari keberadaan Sansa. Saat di perjalanan, Brian melihat bahwa Podrick memanglah tidak membantunya. Bahkan untuk berkuda pun Podrick tidak menguasainya. Akhirnya Brian meminta Podrick untuk meninggalkan dirinya. Namun Podrick menolak karena ia sudah bersumpah untuk melayaninya. Brian lalu mengatakan bahwa ia membebaskan dirinya dari sumpahnya tersebut. Namun tetap saja Podrick terus mengikuti Brian. Saat mereka beristirahat dari perjalanannya, Brian juga melihat bahwa Podrick tidak bisa menyiapkan makanan. Podrick mengatakan bahwa dahulu ketika ia melayani Tyrion, para kokilah yang menyiapkan makanan. Podrick juga menceritakan bahwa dahulu yang sering ia lakukan hanyalah menuangkan anggur untuk Tyrion. Ia juga menceritakan bahwa ia dahulu pernah membunuh seorang Kingsguard pada pertempuran Blackwater Bay, saat Kingsguard tersebut akan membunuh Tyrion. Kembali ke King's Landing, terlihat Cersei mendatangi Pangeran Oberyn. Cersei mengajaknya untuk berjalan mengelilingi taman kerajaan bersamanya. Ketika berjalan, Pangeran Oberyn menanyakan kepada Cersei, apakah ia yakin bahwa Tyrionlah pembunuh dari anaknya. Cersei mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa Tyrionlah pembunuh anaknya. Cersei juga menanyakan kabar anak perempuannya, Myrcella. Oberyn mengatakan bahwa Myrcella terlihat sangat bahagia berada di Dorne. Dan juga ia mengatakan bahwa di tempatnya orang-orang Dorne tidak menyakiti anak kecil. Cersei lalu meminta Oberyn untuk memberikan sebuah hadiah untuk Myrcella, yaitu sebuah kapal terbaik yang pernah dibuat di King's Landing. Karena anaknya menyukai lautan lepas, dan juga ia meminta kepada Oberyn untuk menyampaikan bahwa Cersei sangat merindukan anaknya. Kembali ke Craster, para pasukan Night Watch berhasil sampai ke kediaman Craster. Terlihat Locke sedang memata-matai tempat tersebut. Locke mengendap-endap mencari tahu berapa banyak orang yang berada di tempat tersebut. Locke pun sampai di sebuah tempat dan mendapati Bran berada di tempat itu. Locke lalu kembali pergi. Saat di ruang tahanan, Jojen mengatakan kepada Bran bahwa ia jangan mudah menyerah karena kita sudah sejauh ini berjalan. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat apa yang dilihat Bran ketika ia menyentuh pohon dewa. Jojen juga menambahkan bahwa ia ada untuk membimbing Bran. Locke lalu kembali ke tempat Jon berada. Ia mengatakan bahwa kita dapat dengan mudah untuk mengalahkan para pemberontak dan mereka dalam kondisi mabuk. Jon lalu berencana untuk menyerang pemberontak tersebut pada malam hari. Sementara itu, Carl mendatangi tempat Bran berada. Ia berniat untuk memperkosa Mira di hadapan Jojen dan Bran. Namun saat Carl melakukan aksinya, Jojen mengatakan untuk melepaskan saudaranya dan ia akan membantu Carl. Jojen mengatakan bahwa ia bisa melihat masa depan. Carl lalu menanyakan apa yang ia lihat di masa depan tentang kakaknya. Namun Jojen menjawab bahwa ia tidak melihat apa-apa. Jojen mengatakan bahwa ia melihat Carl tewas dan mayatnya terbakar. Tiba-tiba di luar terdengar serangan dari para Night Watch yang mulai menyerang. Locke lalu menjalankan misinya untuk membawa Bran kepada Lord Bolton. Locke mengancam Bran untuk tidak berteriak. Dan apabila ia berteriak, ia akan membunuh semua teman-temannya. Saat Locke membawa Bran, Bran lalu masuk ke dalam pikiran Hodor. Hodor pun melepaskan ikatan yang melilitnya. Ia lalu mengejar Locke dan mencekiknya sampai tewas. Setelah itu, Bran kembali tersadar dan mengatakan kepada Hodor untuk melepaskan ikatan Jojen dan Mira. Bran pun lalu merangkak untuk memanggil Jon. Namun Jojen menghalanginya. Ia mengatakan apabila Bran bertemu dengan Jon akan membawanya menuju ke Castle Black. Dan rencananya untuk pergi menuju ke balik The Wall akan hilang.
Bran pun terdiam dan dihadapi dengan pilihan yang sulit. Akhirnya Bran melanjutkan perjalanannya menuju ke balik The Wall. Sementara itu pertarungan menyisakan Jon dan Carl. Mereka bertarung di dalam rumah dengan pertarungan yang sengit. Namun Carl bukanlah tandingan untuk Jon. Carl hampir saja membunuh Jon. Tiba-tiba Carl pun ditusuk dari belakang oleh salah seorang anak dari Craster dan akhirnya Carl pun tewas. Sesampainya di luar, Jon mendapati bahwa Locke tewas mengenaskan. Jon juga mengatakan bahwa mayat pemberontak hanya ada 10 orang, sementara Locke mengatakan ada 11. Ternyata seseorang pemberontak berhasil kabur dari kediaman Craster. Namun tak lama kemudian, ia pun tewas diterkam oleh Summer, direwolf peliharaan Jon. Jon lalu menawarkan kepada para istri-istri Craster untuk ikut dengannya menuju Castle Black, karena sebentar lagi para wildling akan tiba di tempat tersebut. Namun mereka menolak tawaran Jon. Mereka akan mencari jalan mereka sendiri. Dan mereka meminta untuk membakar tempat tersebut dan para mayat di dalamnya. Berakhir sudah episode kelima dari season keempat Game of Thrones. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.